Oke, Ibu dan Bapak, apakah sudah berhasil melihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Terima kasih. Sudah. Selamat datang di webinar Mengajar Seru dengan Gamification. Mengajar daring bisa seru loh. Yes, seperti yang kita ketahui semenjak bulan Maret tahun lalu kita sudah mengajar jarak jauh ini ya, dengan kondisi wabah yang kita tidak pernah sangka-sangka sebelumnya. Pendidikan juga harus beradaptasi dengan kondisi ini, seperti layaknya bisnis. Perkenalkan, nama saya Rivalino Safar, panggilannya Rino saja. Komunitas guruku sudah berjalan semenjak tahun 2015, sering berbagi kepada guru, cuma karena waktu itu ketemu bertatap muka gitu ya, kami hanya bisa, dan karena biayanya cukup banyak, karena perlu nyewa tempat, catering, dan lain sebagainya, jadi kami paling setahun tuh mengadakan 2 kali pertemuan, memberikan macam-macam keterampilan kepada guru secara gratis. Ya, kok ya, hikmahnya COVID-19 ini, semua orang beradaptasi belajar jarak jauh. Jadi kita terbiasa dengan aplikasi belajar atau komunikasi jarak jauh, salah satunya Zoom ini. Bapak Ibu yang belum bergabung, kalau punya Facebook, bisa bergabung di komunitas guruku, atau Instagram, namanya juga komunitas guruku. Ada beberapa pelatihan yang seru, yang semoga semuanya lancar kita akan jalani di bulan Februari ini. Ya, tentunya bisa dilihat di WhatsApp group nanti, atau kemarin juga sudah saya posting, lalu kemudian di Facebook dan Instagram. Bapak Ibu, Tara pembicara, namanya Rivalino Safar. Tenang aja, di slide Ibu dan Bapak tidak ada. Tidak ada foto saya ini. Enggak, nanti taruhnya foto sendiri aja ya. Oke. Instagram profesional saya namanya Rivalino Tips. Isinya tentang tips-tips macam-macam ya, motivasi, perencanaan karir, melawan kebosanan, dan lain sebagainya. Saya mengajar di beberapa perusahaan sebagai trainer leadership, communication, dan productivity. Saya juga menulis beberapa buku tentang macam-macam. Judul pertamanya adalah Ngapain Kerja Kalau Terpaksa. Bu Guru, ngapain kerja kalau terpaksa? Yes, buku ini tentang bagaimana menikmati pekerjaan Ibu Bapak. Baik kerja di kantor, di sekolah, di mana-mana, tetap aja ada stresnya, ada targetnya, ada pusingnya. Harus dinikmati dong, ini buku pertama saya. Buku kedua, Menjadi Bawahan Berpengaruh. Ini teknik bagaimana mempengaruhi atasan. Terima kasih ya. Buku yang ketiga adalah The Essential Career Compass. Ini sebenarnya buku yang keempat ya. Ini sistem perencanaan karir, namanya Career Compass. Nggak berasa umur saya sudah hampir 50 ini. Umurnya 50, tapi karena sering cengengesan, jadi berasanya muda melulu gitu ya. Tapi ya nafas sudah ngos-ngosan juga kalau ngomong kelamaan gitu ya. Usia kita bertambah terus, tidak terasa kita bekerja sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ada yang 20 tahun sudah jadi guru, angkat tangan? Bahkan lebih, angkat tangan? Nggak berasa ya. Nggak berasa itu kerja, tahu-tahu umurnya udah segini aja. Nah, kalau kita tidak bisa merencanakan hal-hal yang penting dalam hidup kita, kita akan tersesat. Makanya saya pakai analogi kompas. Kalau kita nggak pakai kompas, kita akan mudah salah jalan. Ini nggak ada hubungannya dengan koran ya. Oke, saya juga menciptakan beberapa board game untuk belajar ya, termasuk buat anak-anak namanya time game. Ada juga yang besar sekali, 3 kali 4 meter itu ya. Dan banyak perusahaan-perusahaan menggunakan board game saya itu untuk mengajar. Oke, Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Mantap, mantap. Main tebak-tebakan yuk, tolong bantu jawab. Di antara
Nih Bapak Ibu, karena nanti kan Bapak Ibu akan mengajarkan ini ke teman-teman ya, mudah-mudahan pada mau semua nih ngajarin topik gamification ini gitu ya. Bapak Ibu harus bisa jawab nih, di antara pilihan di bawah ini, mana yang paling menjadi faktor kesuksesan jangka panjang seseorang? A. Latar belakang pendidikannya. B. Kegantengan atau kecantikannya. C. Penguasaannya dalam suatu keterampilan. D. Kemampuannya belajar dari pengalaman. Oke, pilihannya Delta. Kemampuannya belajar dari pengalaman. habis sudah lihat slide sih, curang. Dodol, Pak, dodol. Dodol, dodol C, Pak, lagi. C. Ada yang C, Delta. cendol berarti. Kalau D, D, dodol, ini C, Delta. cendol dong ya. Domba. Domba. Oke, Dinosaurus, baik. Pak. D, domba. Jawabannya, ingat kata kuncinya adalah jangka panjang. Kalau Bapak Ibu menayangkan ini nanti ketika menjelaskan teknik gamification ini sebagai awal, sebenarnya jawabannya adalah yang D. D. Kenapa D? Bunyi dong. Biasa aja kali. Bunyi. Karena A, latar belakang pendidikan itu kalau misalnya teman-teman atau kita punya saudara, kenalan ya dari universitas yang terkenal, nilainya bagus, latar belakang pendidikan itu hanya jangka pendek ataupun jangka menengah. Kalau dia tidak punya kemampuan bekerja sama, dia tidak punya disiplin ya, ketepatan waktu, kejujuran, mohon maaf aja, latar belakang pendidikan hanya kesuksesan jangka pendek, cepat dapat kerja iya. Cuma apakah berhasil di kantor atau berhasil dalam berusaha belum tentu, gitu ya. Yang kedua B. Kenapa bukan B? Ayo yang ganteng nyaut, yang cantik nyaut. Kenapa bukan B? Yo Bu, Pak, yang ganteng nggak ada apa di sini? Ngomong dong. Kenapa bukan? Akan hilang dimakan zaman, Pak. Lama-lama Luntur, Pak, luntur gantengnya sama cantiknya. Mohon maaf, itu mungkin membantu tapi untuk profesi tertentu dan jangka pendek. Sekali lagi kalau dia tidak disiplin, tidak bisa menghargai orang lain, tidak bisa bekerja sama. Tuh, itu ada yang jawab tuh pakai chat tuh ya. Silakan yang mau ngetik di chat boleh. Jawabannya apa ya? Jawabannya yang delta ya. D. Karena B kegantengan dan kecantikannya hanya jangka pendek. Lalu yang C, kenapa bukan C? Menurut Bapak Ibu kenapa bukan C? Karena keterampilan harus terus-terusan bertambah, Pak. Bayangkan, Ibu dan Bapak adalah guru favorit. Guru yang disukai oleh murid-murid tapi nggak mau belajar cara pakai Zoom. Kira-kira ngajarnya gimana ya kira-kira ya? Nggak mau, saya mau tatap muka. Wah loh, nanti tuh tunggu tatap muka. Selama nggak mau tatap muka nggak ngajar. Ya mohon maaf, Bapak Ibu. Dengan begitu cepatnya teknologi dan perubahan zaman, keterampilan yang dibutuhkan dalam bekerja terus bertambah. Makanya C, faktor kesuksesan. Cuma faktor kesuksesan jangka pendek dan jangka menengah. Cuma karena makin kesini makin banyak perubahan, tantangan, dan kemajuan teknologi, jawaban D lebih tepat untuk faktor kesuksesan jangka panjang. Salah satunya tentu adalah dengan belajar lewat Zoom dan menyesuaikan cara belajar kita dengan teknik-teknik mengajar yang lebih efektif. Salah satunya gamification ini. Loh, boleh kita mulai lanjut dengan materi kita. Terima kasih. Jawabannya yang delta ya, D. Domba, boleh. Dodol, boleh. Yang penting D ya. Agenda kita hari ini adalah mengapa anak bosan. Apa itu gamification? Mendesain gamification khususnya buat yang PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan kolaborasi kreatif. Lanjut saja. Ada seorang dokter bilang begini, lawan kata dari bermain bukanlah kerja.
Jadi ibaratnya ya, kamu milih kerja atau bermain. Oh, kayaknya seakan-akan itu sebuah hal yang berbeda gitu ya. Padahal ternyata tidak. Lawan kata dari bermain adalah depresi. Depresi itu adalah stres jangka panjang, Bapak Ibu. Ya, kalau stres sekali dua kali mah nggak apa-apa, bikin kita jadi semangat belajar, semangat beradaptasi gitu ya, semangat mencoba. Tapi kalau stres berkepanjangan, jadilah depresi. Pak Stewart Brown, Dr. Stewart Brown menulis buku judulnya Play. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Sekarang kita mau main dulu dong, karena kerja, belajar tidak harus bertentangan dengan bermain. Oke, Bapak Ibu. Rekan-rekan semua tolong siapkan senjata Anda. Alat tulis alat peralatan yang saya minta Bapak Ibu bawa. Oke, mikrofon tolong dinyalakan semua. Ya, oke, terima kasih. Kita akan cek ini, mudah-mudahan speaker handphone kita. Wah, ada yang bawa bass drum nih ya. Ibu Mary kayaknya pancinya gede banget. Oh, wajar. Keren banget deh. Oke, sekarang tolong mikrofon atau audio semua dinyalakan. Pukul sekeras-kerasnya. 1, 2, 3, go! Katolik. Masa kecil kurang bahagia. Sarimin pergi ke Zoom. Disuruh dia pada pakai panci dong. Oke, Pak Bu. Pak Bu, dengerin. Saya akan menceritakan sebuah cerita. Kalau mendengar kata, bukan kata ya. Kalau mendengar yang saya ucapkan itu adalah bilangan prima, ingat bilangan prima. Jangan jadi perdebatan, boleh nyontek di Google bilangan prima itu apa aja gitu ya. Kalau Bapak Ibu mendengar angka yang saya sebut itu bilangan prima, tolong pukul 5 kali. Gitu ya. Siap. Saya akan bercerita, waspada. Main game list. Oke, siap-siap. Pak, konsentrasi. Suatu hari, Santi. Suaranya kalah, Pak. Sorry, suaranya kalah dengan suara burung. Oh iya. Yang latar belakangnya berisik boleh di-mute ya. Karena kalau Zoom ini, kalau ada 2 sumber suara, kedua-dua suaranya akan kecil. Gitu ya. Jadi kalau yang ngerasa di belakangnya berisik, di-mute saja. Oke, Bapak Ibu waspada dengan kata angka bilangan prima. Suatu sore, Santi diminta oleh ibunya untuk belanja sate Madura. Tenang. Sate Madura. Ibunya berpesan. Oke. Ada suara anak. Anaknya juga ikut main ini ya. Oke. Ibunya berpesan untuk meminta Santi membeli sate ayam dan sate kambing. Oke? Waspada. Sate ayam dan sate kambing. Ibunya memesan sate ayam 1 bungkus. Ayo, bilangan prima nggak tuh? Iya, 1. Iya. Bukan. Prima bukan. Bukan. Bukan ya? Bukan. Saya kan nggak tahu. Bukan. Bukan. Yang lebih besar dari Ya. 1. Lanjut. Ibunya memesan sate ayam 1 bungkus dan memesan sate kambing 2 bungkus. 2 adalah bilangan prima. Lanjut. Sate ayam terdiri dari
1/4. Sendok. Kok 1/4 sih? Lontong, ya. Lontong, ya. Dan 9 tusuk sate. Tidak. 9 bukan bilangan prima, bukan bilangan prima. Dan sate kambing, setiap tusuknya, setiap bungkusnya terdiri dari 2 lontong. Dan 7 tusuk sate. Yeay. 7. Jadi Terima 2. kasih. 7 bilangan prima, 9 bukan bilangan prima karena bisa dibagi menjadi 3. Kasih tepuk tangan, silakan turunkan dulu peralatannya. Yeay. Terima kasih. Silakan turunkan dulu. Tarik nafas. Tolong semuanya di mute. Ya, di mute. Ibu dan Bapak, baru saja kita memainkan teknik yang namanya gamification. Saya mau tanya, tadi kita bermain atau belajar? Yang menganggap itu belajar ngangguk kepalanya. Ayo. Belajar sambil bermain. Ya, anak-anak, kenapa saya minta ini dipisah khusus untuk guru TK dan guru SD? Karena anak TK dan anak SD masih kental sekali dengan permainan. Kita ini udah batch kelima, alias angkatan kelima. Angkatan pertama sampai keempat, Senin besoknya nih, Senin besoknya, mereka langsung minta kepada murid-murid untuk mengambil peralatan dapur yang bisa dipukul. Nah, lu. Iya, nggak, itu bukan saya yang nyuruh, ini inisiatif mereka aja gitu ya, untuk memulai pelajaran dengan berlatih konsentrasi pakai permainan. Wow, maksudnya ibu dan bapak guru bisa memulai sesi dengan bercerita, lalu kemudian pilih 1 atau 2 kata yang jadi kaitannya atau jangkarnya. Kalau tadi saya bilang bilangan prima kan? Ibu dan Bapak bisa bercerita 1 cerita yang kata-katanya bisa diganti. Misalnya kata-katanya kelinci. Misalnya kata-katanya warna. Misalnya kalau ada warna merah, pukul 1 kali, warna biru pukul 2 kali. Pengalaman memukul dan berbunyi itu sebuah pengalaman yang menyenangkan. Kita ini aja nih, mohon maaf lahir batin ya, yang udah tua-tua ini yang kelihatan ini seneng juga mukul-mukul panci itu ya. Oke, kita akan pakai ilmunya itu nanti ya. Tolong ditaruh dulu peralatan perangnya ya. Kita mau mulai membahas apa itu gamification lebih dalam lagi. Terima kasih. Barusan kita menggunakan teknik gamification sebagai pemanasan ya. Sekarang lanjut dulu. Bapak Ibu rekan-rekan semua. Siap. Kita akan mulai pembahasan dengan mengapa anak bosan. Oke, saya akan jelaskan dari sisi otak Bapak Ibu. Saya akan jelaskan cepat saja. Otak diprogram untuk fokus pada hal-hal yang baru dan tidak biasa. Contohnya, bukan contoh, maksudnya tips ya. Sarannya adalah para ibu dan bapak guru buat penasaran atau buat murid-murid jadi tertarik pada hal baru dan unik. Misalnya, ibu besok akan bercerita tentang sesuatu yang seru banget. Tolong siapkan panci dan centong. Berarti ada apa ini besok ya? Itu jadi penasaran gitu ya. Nah, Pak, Bu, jujur deh. Kalau kita dinasehatin orang tua, nih Bapak Ibu ya, yang masih punya orang tua atau dulu lah ya, dulu kalau kita dinasehati orang tua dan nasihatnya itu melulu gitu ya.
kira-kira kita mendengarkan secara seksama atau enggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi lebih seringnya Lebih sering masuk kuping bosan. kanan, Keluar kuping kiri. keluar kuping kanan lagi karena nggak sempat masuk gitu ya. Udah langsung ketutup gitu ya. Mental, Pak, Iya. mental. Atau udah keluar kuping kiri jadi nggak membekas. Kenapa? Mama, aku udah tahu. Mama tuh udah 1000 kali ngomong gitu. Udah. Malah jadi ribut. Benar nggak? Gitu juga kita kepada murid-murid. Yang punya suami, kita juga dengan suami ngomongnya beda-beda. Jangan itu-itu melulu. Aduh, suami jadi bosen gitu ya. Suami ke istri juga kayak gitu. Ini sedikit intermezzo aja. Bahwa otak kita tertarik kepada hal yang baru gitu ya. Ada apa ini? Ada apa ini? Gitu ya. Suka penasaran. Buat otak anak penasaran sebelum kelas dimulai, maksudnya sebelum harinya gitu ya. Jadi besok anak-anak kita mau mengadakan sesuatu yang seru banget. Tolong ini ya gitu ya. Bisa tolong bawa panci, tolong tanya kepada orang tua hal apa, misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya usahakan lakukan hal-hal yang unik atau berbeda. Poin kedua. Karena pemakaian rutin gadget dan sosial media, otak kita terbiasa dengan interaktif. Pak, Bu. Sekarang, tolong ikuti instruksi saya ya. Ibaratnya kita lagi main game nih, game online. Tolong semua mikrofon dinyalakan, kecuali berisik. Ya. Buat yang latar belakangnya tidak berisik, boleh dinyalakan. Kalau yang berisik, di mute saja ya. Kita akan kayak main game gitu ya. Kita lagi naik motor. Oke. Semua tangannya tolong ke depan. Kalau saya bilang maju, berarti kita brum gitu ya, maju. Kalau ngebut, kan kalau main game harus ngebut gitu ya. Kalau ngebut kita nunduk. Gitu ya. Kalau ngebut. Kalau belok kanan berarti kita ke kanan, kalau belok kiri kita ke kiri. Kalau tanjakan kita ke atas, turunan kita ke bawah. Kalau jalan berlubang kita gini-gini. Gitu ya. Kayak naik motor ya, naik ojek, ngebut ya. Gitu ya. Oke. Mari kita coba mainkan. Yang bisa yang suara latar belakangnya tenang, boleh dinyalakan mikrofonnya. Kita mau memainkan permainan berikut ini ya. Oke, nyalakan mesinnya. Brum, maju. Ngebut. Belok kanan. Siap. Belok kiri. Ayo cepat. Lurus. Tanjakan. Yeay. Cepat turunan. Yeay. Maju lagi terus. Jalan berlubang. Tanjakan. Yeay. Turun lagi, turunan. Yeay. Bensinnya habis, berhenti. Mogok. Pak, Bu, anak-anak bermain kayak gitu loh. Kita waspada dengan instruksi saya, benar nggak? Instruksi gini, kanan, kiri. Bayangkan, seperti itu sering di rumah. Begitu di sekolah atau ketika PJJ, anak pada diam. Kira-kira mana yang ngantuk? Main game atau di depan komputer? Pak, Bu, kita menghadapi generasi yang begitu terbiasa dengan stimulus dan interaksi yang tinggi. Tap gitu ya. Main game, main apa segala macam. Begitu di depan layar, di depan guru, apalagi zaman pelajaran jarak jauh,
Ibu dan Bapak guru kan terbiasa ngomongnya pelan ya. Itu bagian dari proses mencerna gitu kan. Anak-anak, ayo sekarang tolong buka bukunya. Bayangkan ketika main game, cepet, ya cepet dengar ibu guru ngomong, bapak guru ngomong, pelan. Ini loh tantangan kita sebagai guru ini loh. Maksudnya menjaga konsentrasi anak ke kita. Dikala di luar belajar, dia terbiasa dengan aktivitas aktif. Kiri, kanan, cepet, serang, tembak, masak, potong, apa segala macam tergantung gamenya gitu ya. Tapi di kelas ada materi yang harus disampaikan dengan baik, ibu guru, bapak guru ngomongnya harus pelan. Nah, bingung kan gimana ini caranya? Kita mau memberikan ilmu secara perlahan, otak anak-anak terbiasa dengan stimulus yang tinggi. Sedangkan kita memberi informasinya pelan. Salah satu solusinya adalah silahkan mikrofonnya di unmute, di mute lagi. Mikrofonnya di mute semua. Kita ke slide lagi. Sarannya adalah berikan beragam stimulus sehingga indera siswa Anda maksudnya ya, banyak digunakan atau ekstra interaktif. Pak, Bu, kalau bisa Bapak Ibu guru ngomongnya tidak lebih dari 10 menit. Benar deh. Jangan ngomong kepanjangan, jangan jelasin kepanjangan. Bagus kalau bisa 5 menit, lalu beri instruksi anak. 5 menit beri instruksi. Minta anak ngapain? 5 menit, ya kalau memungkinkan itu. Kalau enggak, maksimal 10 menit, baru kemudian anak disuruh mengerjakan, mewarnai, berhitung, lihat YouTube, ngerjain PR, dan lain sebagainya. Kenapa? Ya itu tadi, karena di luar kelas, di luar waktu belajar, otaknya terbiasa dengan interaksi yang luar biasa tinggi oleh game. Jadi ada kalanya Bapak Ibu mengajar satu arah gitu ya, ngomong atau lecturing, 5-10 menit, syukur-syukur lebih cepat lagi, lalu mereka melakukan kegiatan yang berbeda, misalnya bercerita, ya, aktivitas, berdiri, main game dan lain sebagainya. Itu sarannya. Poin ketiga adalah, Pak, Bu, kita saja kalau lagi emosi, lagi stres, susah kerja ya, nggak konsentrasi ya, apalagi anak-anak. Bahwa sebelum berhadapan dengan kita, mungkin dia sedih karena kakaknya gangguin dia. Mungkin dia sedih dimarahin ibunya. Mungkin dia lagi sakit gigi dan lain sebagainya. Jadi, emosi yang bergejolak membuat anak sulit berpikir atau belajar. Makanya tipsnya, jika memungkinkan mulai kelas dengan memberi kesempatan anak-anak berbagi perasaan mereka. Seperti kalau belum mulai, sebelum mulai, ayo anak-anak, siapa yang mau berbagi suasana hati? Kita sepakati sebelumnya, boleh pakai analogi atau perumpamaan cuaca. Mendung untuk sedih, cerah untuk senang, hujan untuk sedih sekali, atau badai untuk marah. Saya mau tanya, siapa di sini di kelas sebelum pembahasan pelajaran dimulai dengan anak berbagi perasaannya? Angkat tangan. Siapa di sini? Angkat tangan. Ada? Saya cek dulu di halaman kedua, ketiga. Tidak ada, selalu, ada. Pak. Kadang-kadang. Ada nih. Miss Santi. Miss Santi cerita dong. Miss Santi. Iya. Biasanya instruksinya apa ke anak-anak, Miss Santi? Kalau pagi mereka isi angket, emotional check up.
Lalu? Ini rasanya gimana? Tadi malam tidurnya gimana? Sudah siap. Oh, oke. Jadi ditanya kegiatannya gitu ya. Tadi malam gimana gitu ya? Terus hari ini perasaannya gimana? Sudah siap belum untuk belajar? Oh, oke. Baik-baik. Yes. Saran saya adalah dahulukan pertanyaan perasaan kamu gimana. Angkat tangan yang mau berbagi suasana hatinya gitu ya. Baru nanti biasanya terungkap kenapa ya, karena tadi malam aku jatuh karena begini-begini gitu ya. Kenapa pertanyaan perasaan dulu? Karena Bapak Ibu, satu, guru harus cek ombak. Ini istilah anak zaman sekarang nih. Cek ombak tuh apa kira-kira maksudnya ya? Pak Nano, cek ombak apa artinya Pak Nano? Cek situasi kelas kali ya, Pak. Ya, betul. Suasana ya. Bahasa Inggrisnya test the water. Test the water. Jadi kalau Bapak Ibu mandi di bak mandi pakai air hangat, kita test the water. Airnya hangat atau panas atau masih dingin gitu ya. Gitu juga dengan menanyakan suasana hati kepada anak-anak. Saran saya coba aja. Senin nih mulai. Anak-anak, Ibu akan tanya perasaan kamu hari ini. Siapa yang mau cerita? Boleh hanya 2 atau 3 anak saja yang cerita, lalu beri kesempatan teman-temannya bertanya, kenapa perasaan kamu seperti itu? Otomatis dia akan cerita kegiatannya yang membuat perasaannya seperti itu. Nggak harus semua anak bercerita, karena pasti waktunya nggak cukup gitu ya. Tapi paling tidak kita lihat, oh ini anak siap belajar, ini anak belum siap. Sehingga itu jadi salah satu fokus perhatian kita kemudian gitu ya. That's why we need ice breaking. Terima kasih Pak Nano. Ya betul. Pak suaranya nggak ada. Aduh mudah-mudahan. Apa jaringan saya ya? Suara saya terdengar? Jempol, tolong jempol. Terdengar, Pak. Oke, terdengar ya. Mungkin jaringannya Ibu Nita Sari nih mudah-mudahan mudah-mudahan bisa terdengar. Tapi materi kita rekam, lalu nanti kita upload di YouTube Komunitas Guruku. Ibu dan Bapak bisa nonton lagi, biasanya nonton suaranya lebih jelas. Jadi, kalaupun nanti ada yang suaranya hilang-hilang, silahkan nonton lagi. Nanti linknya saya akan posting di grup, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Yang keempat adalah emosi senang, ya, atau perasaan senang memperkuat nempelnya sebuah pembelajaran. Buat suasana menyenangkan di kelas, misalnya melibatkan permainan, humor, cerita yang lucu, dan menggunakan gamification. Pak, Bu, buat anak tertawa di kelas, jangan cemberut. Nanti saya akan bahas gimana caranya, salah satunya lewat gamification. Lanjut dulu ya. Tara, apa itu gamification? Saya tadi lupa, kita belum foto bareng. Yuk, foto bareng dulu yuk. Ya, silakan. Yang memungkinkan kameranya tolong dinyalakan, Nanti saya posting di grup. Yeay, silakan. Pak Hidayat, terima kasih. Pak Hidayat lagi di mana itu? Di luar angkasa ya. Maaf, saya tidak memungkinkan menyalakan kamera. That's okay, Ibu. Nggak apa-apa. Baik, ini ada 3 halaman, jadi saya akan jepret 3 kali. Oke, siap-siap Bapak Ibu? Oke. Kasih gaya yang terkece, rambut dicek dulu, ya. Jilbabnya miring apa enggak, dicek dulu. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua, 1, 2, 3, tetap tersenyum. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke. Keceh semuanya, keceh. Pakai hak keceh. Silakan yang mau ditutup kameranya nggak apa-apa. Lanjut lagi, terima kasih. Apa itu gamification ya? Pak, Bu, saya mau tanya. Boleh ketik di chat, boleh ngomong langsung. Permainan masa kecil Bapak Ibu apa sih? Silakan ketik di chat atau ngomong langsung. Congklak.
Congklak. Bekel. Bekel. Sama kali. Oh, ngelain ya. Bekel sama congklak lain ya. Petak umpet. Lain. Dakon. Patok lele. Main masak-masak. Main tali. Gantengan. Main Masak-masak. karet. Apa lagi? Lompat karet. Tali karet. Oh, lompat karet. Terima kasih. Tepok nyamuk. Main kelereng. Tepok Kelereng, nyamuk. Pak. Ya, ya. Alamak. Kelihatan ini era sebelum internet ya pasti ya. Aduh. Tuh, tikus kucing. Tikus kucing ya. Atau tak Alamak. jongkok kali ya kalau tikus kucing maksudnya ya. Iya. Panjat pohon. Beda Pak, Dunia tikus nih kucing panjat itu yang pohon, hobinya seperti luar ular biasa. naga. Baik, cik moncik. Pak Taufik tuh apa cik moncik tuh? Ya. Tenang aja. Kita nggak akan bahas permainannya, tapi kita akan bahas elemen bermainnya. Apa maksudnya? Sunda Manda. Wah, ini saya baru tahu nih, Ibu Fiska. Dino Boy. Wah, Dino Boy kayaknya udah Game Watch nih, Dino Boy nih kayaknya. Game Watch. Oke, terima kasih chatnya. Lanjut dulu. Pak, Bu, yuk coba cek deh. Apakah di permainan, wah Uno mah udah modern kalau Uno ya. Kalau kita dulu ini kuartet. Ya, konten bener Pak. Kuartet ya Bu. Ya, kira-kira sama lah waktu itu ya, zaman Orde Baru ya Ibu Yuli ya. Iya sama ya Pak ya. Beda tipis kita Pak. Enak aja. Ibu Pak lebih tua, saya nggak mau ngaku. Enak aja. Makasih. Ya, apakah semua permainan itu ada kalah dan menang? Ada. Atau bisa jadi ada hukumannya gitu ya. Ada hukuman misalnya gitu ya. Yang Ada. kedua, apakah permainan tersebut ada tantangannya? Ada. Ada susahnya Ada. gitu ya? Ada. Ada. Orang tak benteng, galasin, itu juga ada susahnya gitu ya. Yang ketiga, apakah ada interaksi antar pemain? Ada. Iya, ada. Gitu ya. Nah, Ya. yuk kita balik ke slide. Maksud dari gamification adalah gamification itu istilah baru Bapak Ibu. Di kamus yang Ibu Bapak punya di rumah nggak ada kata gamification. Gamification adalah pelibatan elemen-elemen bermain dalam situasi selain bermain. Situasi selain bermain seperti apa? Bisa dalam bekerja, bisa dalam belajar. Kalau bekerja, Bapak Ibu silakan lihat layar di depan. Ini adalah kantor. Yo, kantor apa? Google. Siapa yang nggak tahu Google ya? Paling nggak kenalnya mbahnya ya, Mbah Google. Mbah Google. Pak, Bu, saking stresnya kerja di Google, Google menyediakan semua prasarana bermain situasi yang ceria supaya otak dari pekerjanya encer, tetap bisa mikir. Gitu juga dengan belajar. Gamification of learning namanya, ya, gamification dalam proses belajar. Jadi belajar adalah melibatkan elemen-elemen bermain. Apa saja sih elemen bermain itu? Silahkan lihat. Nih ya. Nih. Ya, permainan kita Iya, saya mau tanya. tradisional ya. Ini namanya apa nih? Nih, namanya apa nih? Aplak. Jampu. Halo Bandung. Nah, halo Tidak Bandung. Amanda. Ya. Jampu. Kampu Nah, bulan. Apa Ya, beda tempat kayaknya ya. Iya. Beda tempat, beda istilah. Beda Ya. tempat, beda nama. Tapak gunung, tak bulan, ya. Macam-macam. Lore abang, lain lagi nih. Lore abang itu. Ya, beda-beda ya. Yang kedua, ini apa? Karet. Karet. Lompat karet. Lompat karet. Merdeka. Ya, merdeka. Merdeka. Terima kasih. Lanjut, yang ketiga, apa ini? Wak-wak gung. Ular naga. Ular naga. Ular naga. Ular naga. Umuran kita ya. Beda-beda lah ya namanya ya.
Ya, jangan diperdebatkan namanya loh. Soalnya beda-beda daerahnya. Kepala ular, oray-orayan. Wah, lucu juga ya. Oray-orayan. Oray-orayan. Pak Nano dari mana sih Pak Nano? Kecilnya Sunda di mana itu sih? oray. Ngaku deh Pak Nano, kecil di mana sih Pak Nano? Bogor. Saya baru tahu tuh oray-orayan ya. Namanya juga Oh, Bogor. Uler-uleran. Kal Kuningan. Oh iya ya, siap Pak. Saya punya sahabat tuh dari Linggarjati dia. Kuningan juga. Lanjut. Yang ini apa namanya nih? Yang keempat. Kadal. Patok lele, patok lele. Mati lele kalau di tempat saya. Ada yang patok lele. Takadal juga bisa dan lain sebagainya ya. Kalau yang berikutnya ini apa ini? Oh, itu Beleguran. meriam. Meriam bambu. Iya, meriam bambu. Aduh, lucu banget ya Meriam bambu, istilah-istilahnya ya. ada ya. Iya, Bebedudan. namanya Indonesia. Legut. Istilahnya banyak. Nah, kalau yang terakhir kayaknya kita sepakat nih yang terakhir nih ya. Ini apa namanya? Ular tangga. Ular dan tangga. Ular tuh turun, tangga naik, gitu kan? Ini yang disebut kalau ketemu tangga dapat reward, gitu kan? Naik. Tapi ketemu ular dapat hukuman turun dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut elemen bermain, Bapak Ibu. Satu, permainan itu ada misterinya. Maksudnya kalau petak umpet, nah, kita nggak tahu dia ngumpet di mana. Jangan-jangan hilang beneran. Pulang ke rumahnya. Gitu ya. Yang kedua, pasti bergerak. Bergerak kita sampai keringetan. Udah tuh anak kampung dulu baunya nggak jelas deh kena sinar matahari. Betul ya? Betul ya? Betul. Nggak ada AC zaman dulu ya. Yang ketiga ada kesulitan, ada tantangan. Yang keempat ada resiko. Kalah, menang, jatuh, dan lain sebagainya. Yang keempat ada ketidakpastian. Kayak main kartu aja. Kayak kayak tadi itu congklak ya, kayak bekel, kita nggak tahu ini ngelempar bola bekelnya mentalnya kemana, nggak ngerti deh tuh ya. Opportunity for mastery, peluang untuk menjadi mahir. Jadi Bapak Ibu, ketika kita main kita kalah, besoknya kita main lagi, menang, besoknya kalah lagi, besoknya menang lagi gitu ya. Jadi ada peluang kita semakin mahir. Karena permainan ini dilakukan berulang-ulang gitu ya. Yang ketujuh, ada kemajuan, ada tanda kemajuan. Seperti ular tangga gitu ya. Ada kemajuan untuk mendekat ke finish. Betul ya? Ada kemajuan untuk semakin dekat ke tak bulan misalnya gitu ya. Tak benteng ya, kelihatan gitu bahwa ada kemajuan. Nah, ada lagi? Nah, kita bermain secara emosional. Bahkan kalau zaman SD dulu tuh ya, bisa ribut itu ya sama temen ya. Wah, curang, kamu curang. Musuhan. Gitu ya. Sampai musuhan. Nah, sampai musuhan bahkan gitu ya. Nah, ini adalah elemen-elemen bermain. Nah, yang dilakukan oleh gamification adalah memasukkan elemen ini dalam proses belajar. Yuk, kita bahas dulu. Ini nih tantangan kita Ibu dan Bapak. Konsentrasi anak. Kita benar-benar susah payah menjaga anak konsentrasi ke kita atau ke pelajaran. Benar nggak? Iya. Sedangkan ada yang namanya attention span atau rentang konsentrasi, di mana Pak, Bu, nih mohon maaf aja. Kita para orang dewasa aja, selama beberapa menit webinar ini berjalan, pikiran kita kemana-mana nggak? Melihat jemuran, ada tukang bakso lewat. Benar. Ada apa lagi? Pikirannya diskon di mana begitu ya? Dan ada lain WA masuk, sebagainya. baca dulu. Iya. Nah, itu yang disebut Matiin kompor. matiin kompor, betul ya.
Itu yang disebut rentang konsentrasi, bahwa konsentrasi kita ada batas waktunya sebelum pikiran kita kemana-mana, gitu ya. Apalagi anak-anak yang pikirannya, waduh, lompat-lompat karena terbiasa main gadget. Tapi di sisi lain, kok iya, ketika bermain, rentang konsentrasi kita bisa menjadi lebih lama. Kita antusias untuk mengerti cara bermainnya dan lebih mahir, lebih hebat, dan lain sebagainya. Nih, Pak, Bu, waktu zaman dulu main sama teman-teman suka lupa waktu nggak? Pastinya. Pastinya, betul ya? Sampai ibu kita, Ya. bapak kita samperin, sini, dijewer, mandi sana. Belum mandi. Jelas aja. Ya Pak Nano ya sampai maghrib, sampai dijewer. Belum mandi, belum sholat, belum makan siang, belum apa gitu ya. Karena otaknya kayak dihipnotis ke permainan gitu ya. Tapi kita nggak pernah dapatkan itu ketika anak sedang belajar, benar nggak? Pernah nggak anak terhipnotis belajar gitu ya? Ada juga begini, nyender gitu ya. Betul, betul. Karena kita lupa bahwa zaman kita dulu semua anak takut sama gurunya. Makanya ada lagunya ya. Lagunya apa zaman dulu tuh? Tangan ke atas. Yuk bareng-bareng yuk. Ibu Rosa masih ingat nggak Bu Rosa? Yang zaman dulu tuh tangan ke atas, ke samping, duduk dan yang rapih. Bu Rosa masih ingat? Masih? Boleh nggak? Tolong seperti ibu guru kita semua nyanyikan lagu itu, Bu. Boleh, Bu? Ingat nggak Bu Rosa? Kalau nggak Bu Yuli ingat nggak Bu Yuli? Ingat-ingat lupa. Oh, ingat lupa. Yuk, bareng saya semuanya. Yang videonya bisa dinyalakan. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Kabur anak-anak zaman sekarang begituin. Iya, karena dari berapa? Umur 3-4 tahun, mungkin ada yang umur 2 tahun terbiasa dengan gadget. Ada istilahnya sinar biru, ya. Sinar biru sehingga otaknya itu mencari sesuatu yang aktif. Nanti ada waktunya istri saya, seorang psikolog, akan ada sesi dampak gadget buat anak-anak ya. Salah satu dampaknya adalah sulit membaca. Pak, Bu, baca buku butuh tenang nggak? Ya. Kita lagi naik ojek, naik motor, susah ya baca WhatsApp ya. Apalagi baca buku. Baca buku harus anteng. Anteng tuh bahasa Perancis kayak ya. Anteng, tenang gitu ya. Tenang, baca hurufnya kecil-kecil pula ya, lihat. Pak, Bu, anak-anak zaman sekarang nggak bisa anteng begitu, itu konsekuensinya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini kita mau bahas. Gunakan gamification karena hormon-hormon belajar akan aktif diproduksi oleh tubuh kita ketika anak-anak sedang bermain. Ini sedikit teori aja ya. Bapak Ibu bisa baca lebih dalam lagi artikelnya, tapi dalam bahasa Inggris ya. Gamified.uk. Tinggal masukkan alamat di bawah ini aja ke alamat di Google-nya, nanti otomatis ada penjelasannya. Bahwa ketika bermain, baik orang dewasa, apalagi anak-anak, 4 hormonnya diproduksi oleh badan. Namanya dopamin, hormon motivasi dan hormon belajar. Oksitosin, hormon kedekatan, bonding. Jadi kalau guru menggunakan gamification, waduh anak tuh deket dengan gurunya. Nurut dengan gurunya. Serotonin, hormon bahagia. Ya, happy dia, mau lagi.
endorfin, hormon asik sampai lupa waktu gitu ya. Bapak Ibu, jujur deh. Coba pakai jempol digital maupun jempol beneran, siapa di sini yang masih suka main game? Yo, pakai jempol. Yo, Bu Desi, terima kasih kejujurannya. Miss Mary, terima kasih. Miss Santi, terima kasih. Ibu Clara. Kalau kita lagi main, kira-kira keluarga lewat, sadar nggak kita? Nggak sadar. Bu Catherine, kalau lagi main, kira-kira ada saudara atau keluarga yang manggil, kita suka denger nggak? Enggak, karena kan konsentrasi. Nggak dianggap, kata Bu Nia. Tuh, terima kasih Bu Nia. Iya. Pak, Bu, itu orang dewasa. Kita aja begitu, apalagi anak-anak yang mudah larut dengan apa yang dia lihat gitu ya, apalagi apa yang dia gemari. Jadi kita pengen membuat proses belajar itu kayak bermain yang benar-benar membuat anak jadi tanda kutip ketagihan belajar gitu ya. Inilah 4 hormonnya. Lanjut lagi. Nah, ini yang saya bilang. Ada buku judulnya Play. Judulnya Play yang nulis tadi Pak Stewart Brown, dokter dia. Bermain bukan musuh dari belajar. Bermain adalah partnernya, rekannya belajar. Bermain adalah seperti pupuk bagi pertumbuhan otak. Pak, Bu, bermain contohnya seperti ini. Ya. Bagi kelompok, Bapak Ibu, misalnya satu kelas ada berapa orang ya, berapa anak gitu ya. Bagi kelompok siswa dalam beberapa kelompok, masing-masing grup misalnya terdiri dari 4 sampai 6 kelompok. Lalu kemudian setiap hari jika ada siswa yang bertanya mendapat nilai 10 poin. Anak yang menjawab dengan benar pertanyaan dari temannya mendapat 15 poin. Lebih tinggi nih. Dan poin tersebut akan digabung menjadi nilai kelompok. Karena ini kan per kelompok. Ibu guru dan Bapak guru umumkan ini misalnya ya. Lalu akan ada kegiatan setiap tugas kelompok akan diberi nilai kelompok. Pembahasan pelajaran setiap grup siswa atau kelompok siswa diminta membuat soal untuk kelompok lain. Kasih nama kelompoknya. Anak-anak disuruh menentukan namanya sendiri kayak pramuka gitu ya. Kelompok mawar, kelompok elang, harimau atau apa aja. Lalu misalnya lagi pelajaran hari ini pelajaran matematika. Lalu mereka bisa dikasih waktu diskusi 10 menit atau bahkan setelah jam sekolah mereka harus berdiskusi misalnya untuk membuat pertanyaan yang nanti ketika akhir minggu atau akhir bulan dijadikan pertanyaan cerdas cermat. Cuma kelompok yang membuat pertanyaan harus tahu jawabannya. Oke, harus tahu jawabannya. Nah, lanjut lagi. Setiap kelompok diminta membuat soal dari setiap pelajaran untuk dijadikan soal kuis atau cerdas cermat kayak zaman dulu. Di akhir bulan atau semester atau akhir Jumat sore misalnya akan diadakan kuis atau cerdas cermat dengan pertanyaan dari kelompok. Setiap hari atau setiap minggu Ibu dan Bapak guru menampilkan nilai-nilai kelompoknya misalnya. Bikin aja pakai PowerPoint gitu ya. Lalu tunjuk 1 atau 2 anak untuk mencatat nilai-nilai kelompoknya gitu ya. Jadi kayak pengumuman. Nilainya bisa angka 10 poin atau smiley face. Atau bintang boleh. Jadi tanpa sadar anak terpacu, Pak, Bu, anak-anak itu kalau disuruh nyari soal yang susah, untuk
dikasih ke temennya senang banget. Karena ada jailnya. Jail. Ngejailin teman kelompok lain. Kita cari yang susah yuk, cari yang susah yuk. Tapi kan aturan kita adalah, kamu boleh bikin soal, tapi kamu harus siapin jawaban yang benernya apa. Otomatis dia belajar. Yang kedua, karena setiap kelompok nanti akan mendapatkan soal dari kelompok lain, yang pasti tahu susahnya gitu ya, mereka secara otomatis akan belajar dengan sendirinya. Nah, aturan-aturan seperti itu bisa membuat semacam gamification. Cara lain, ya, ini contoh lain ya. Misalnya, temukan satu buah di sekitar rumah siswa, sepakati dengan kelompok siswa. Jadi silakan, kamu tolong setiap kelompok tentukan satu buah yang ada di sekitar kamu, misalnya gitu ya. Lalu minta setiap kelompok mencari tahu vitamin apa yang terkandung dalam buah tersebut. Yang ketiga, setiap kelompok akan mempresentasi buah tersebut, gitu ya. Nah, itu yang menjadi proses penilaian nanti. Jadi terlibat, anak-anak terlibat. Itu sekedar contoh lain. Oke. Ini sekedar gamification. Pertanyaannya adalah, gimana cara saya mendesain gamification yang lain, Pak? Ini kita mau bahas. Lanjut dulu ya Bapak Ibu ya, pertanyaan nanti di akhir saja. Gamification bukan hal yang baru. Ayo, siapa yang dulu ikut pramuka? Ini apa ya? Pak, Bu, ini apa yo? Kecakapan. Di mana anak-anak pramuka mendapat apa ya, tanda kemenangan ya. TKK itu apa Pak Nano? Tanda Kecakapan terampil. Tanda kecakapan khusus. Khusus gitu ya. Tanda kecakapan khusus gitu ya. ya. Nah, buat setiap minggu atau setiap mata pelajaran tuh ada tandanya gitu ya. Misalnya ya, tanda bintang. Wah, pemenangnya adalah grup Mawar. Kasih tanda bintang yang ada apanya, misalnya gitu ya. Cari aja di Google lah logo-logo kayak begitu yang lucu-lucu mah banyak gitu ya. Sehingga mereka seneng banget gitu loh, bahwa wah, tim kita udah dapat 5 bintang atau 5 logo gitu ya. Buat seperti pramuka. Pramuka itu paling hebat deh dengan gamification, walaupun dulu namanya belum gamification. Masih ingat jurit malam? Mungkin pernah, ada yang pernah ikut jurit malam ya. Malam-malam gitu ya. Ke pos, nanti ditanya-tanya. Ya. Nah, itu juga gamification gitu ya. Jadi satu, gamification bukan hal yang baru, kita mengalaminya. Bedanya sekarang lebih terstruktur saja. Pertanyaan selanjutnya. Mendesain gamification gimana caranya? Ada 3 langkah. 1, memahami tujuan belajar. Saya mau ngajar apa ya? IPA misalnya. Oke, IPA-nya tentang apa? Tentang awan atau siklus air misalnya ya, sampai hujan menguap ya, turun hujan dan lain sebagainya. Itu memahami tujuan belajar. Yang kedua, memilih jenis permainan atau metode bermain. Nanti kita akan dalami sebentar lagi. Setelah itu, yang ketiga, proses refleksi atau pembelajaran. Apakah hasil gamification sesuai dengan tujuan belajar atau tidak, gitu ya. Sekarang kita masuk ke langkah keduanya, kita zoom in. Pak, gimana caranya kita menentukan atau mencari metode bermainnya, Pak? Saya akan memperkenalkan sebuah teknik brainstorming yang banyak digunakan di dunia-dunia kreatif profesional. Baik di advertising, di production house, di mana-mana. Nama tekniknya adalah Scamper. Scamper ini tujuannya adalah mencari ide-ide kreatif, ide-ide gila.
termasuk ketika ibu dan bapak punya masalah di rumah nih. Nggak ada urusan dengan mengajar nih. Misalnya, aduh, duit saya kok kurang melulu ya. Bisa pakai Scamper ini. Scamper ini singkatan, SCAMPER, bentuknya pertanyaan. Gunakan pertanyaan-pertanyaan yang ada kata substitute atau gantinya. S-nya substitute, C-nya combine, A-nya adapt, M-nya modify, P-nya put to other use. Nah, maaf ini terlalu ke bawah ya. Eliminate dan reverse. Yuk kita bahas satu persatu. Ganti. Tanyakan kepada diri kita dalam proses mencari ide atau kepada rekan guru, sesama guru mencari ide. Misalnya, aturan ular tangganya bisa diganti dengan apa ya? Yang kedua, contoh pelajarannya bisa diganti dengan apa ya? Contohnya kan selama ini gini, cuma tatap muka, sekarang online, gimana caranya? Yang ketiga, waktunya bisa diganti dengan apa ya? Misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada kata ganti. Metode belajarnya bisa diganti dengan apa ya? Alat ajar atau media pembelajarnya bisa diganti dengan apa ya? Dan lain sebagainya. Ya, dan lain-lain. Seperti yang tadi Bapak Ibu, ini kita gunakan nih. Ya, Pak, Bu. Sekarang tolong pakai peralatannya lagi, Bapak Ibu. Peralatan tolong ditampilkan. Oke. Mungkin topik pembelajarannya tentang suara. Mungkin ya, mungkin saya nggak tahu nih ya. Ada nggak pembahasan tentang suara ya? Nah, sekarang tolong semua peralatannya disiapin. Saya akan membuat 5 angka. 1 paling pelan, suaranya kecil. Gitu ya. Nomor 2 lebih keras, nomor 3 lebih keras, nomor 4 lebih keras, nomor 5 paling keras. Oke. Baik. Kan ingat lagi apa? Lagi belajar tentang suara ya. Daripada kita banyak ngomong dan lain sebagainya, laboratorium di sekolah nggak bisa kepake karena nggak tatap muka, ya kita pakai ini. Alat belajarnya diganti. Saya akan minta Bapak Ibu tepuk tangan. Bukan tepuk tangan. Tepuk tangannya diganti dengan memukul ini. Oke? Tapi tepuk tangan atau memukul ini, saya akan bilang begini. Tepuk tangan kepada rekan-rekan yang datang dari Bogor, misalnya gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak pikir, Bogor itu dekat atau enggak dari saya? Kalau dari Depok, Bogor dekat. Kalau dekat, suaranya pelan. Tapi kalau Bapak Ibu dari Pekalongan, ayo Pekalongan, mana Pekalongan? Surabaya, Bogor ke Surabaya jauh, berarti pukulnya 5. Gitu ya. Jadi tergantung lokasi kita nih. Tepuk tangan diganti jadi memukul. Suara pelan berarti angka 1. Level 2 lebih keras lagi, level 3 lebih keras lagi, level 4 lebih keras lagi gitu ya. Dekat berarti pelan. Agak jauh, agak keras. Makin jauh dari lokasi kita paling keras. Wow, gitu ya. Saya mau cek dulu nih. Ibu Maria dari Papua udah hadir belum nih? Bu Maria. Bu. Maria. Ya. Ibu Maria Ulfah dari kota mana nih? Jakarta. Depok. Depok mah deket saya, Depok. Ada juga yang dari Papua soalnya. Ibu Maria Angelina. Ada nggak Ibu Maria nih? Ibu Maria. Tadi Ibu Maria juga udah bilang, Pak, ini tergantung sinyal di Papua jauh. Sinyal susah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, anggap aja ibunya ada.
Oke, mari kita sambut teman-teman kita dari Bekasi. Tergantung lokasi. Oke, terima kasih. Mari kita sambut teman-teman kita dari Bogor. Mari kita sambut dari Pekalongan. Kita sambut dari Surabaya. Kita sambut yang meriah rekan kita dari Papua. Arimin pergi ke pasar. Terima kasih. Tolong diturunkan. Nah, itu sekedar contoh bahwa kita bisa belajar tentang suara pakai alat yang alatnya diganti gitu ya. Alatnya diganti. Jadi pertanyaan scamper S-nya adalah substitute. Alatnya bisa diganti nggak? Atau pendekatannya bisa diganti nggak? Atau contohnya bisa diganti nggak? Ya, kita bisa berpikir seperti itu. Yang kedua, S sudah, C. C adalah combine, kombinasi. Ingat, scamper adalah alat untuk mencari ide-ide yang berbeda atau ide kreatif. Alat ajarnya bisa dikombinasi nggak? Misalnya kita pakai kita lecturing, kita ajarin, dikombinasi dengan permainan. Atau kita ajarin pakai, ini mohon maaf ya, saya mau tampilkan Bapak Ibu. Rencananya akan ada gamification khusus tentang digital, tapi saya mau kasih bocoran sedikit ya. Bentar, saya mau tampilkan internet. Bapak Ibu silahkan yang mungkin sinyalnya kurang bagus, silahkan tolong lihat di chat ya. Tapi saya juga akan bukakan itu. Ya, di chat abcya.com. Tapi Bapak Ibu silahkan lihat di chat dulu, lihat di layar saya dulu. Kita akan misalnya kombinasi yang satu pakai pelajaran mengajar dengan konvensional, kita menjelaskan, dikombinasikan dengan internet. Ya. Bapak Ibu, apakah terlihat? Kalau yang tidak terlihat bisa klik di Google sendiri ya. Terlihat. Jadi Bapak Ibu, Terlihat, Pak, terlihat. Yes, terima kasih. Bapak Ibu, ini keren banget nih, keren banget, asli keren banget. Bapak Ibu punya game, tapi memang ini dalam bahasa Inggris ya. Apalagi ketika Anda mengajar, Ibu dan Bapak mengajar bahasa Inggris, ini bisa digunakan. Game PAUD ya, sebelum TK. Ini grade K, kindergarten. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan 6. Misalnya ngajar kelas 5. Diklik kelas 5. Oke. Nah, ini banyak. Mau ngajarin apa? Misalnya strategi. Ini banyak sekali permainan-permainan. Bapak Ibu bisa check it out. Check it out sendiri-sendiri dah. Saya belum pernah mengeksplor semuanya. Tapi yang menarik dari ini adalah ini. Ya, Bapak Ibu ketik random name picker. Ini seperti Wheel of Fortune sebenarnya ya, tapi bentuknya bukan roda, tapi seperti ini. Ini ada di dalam abcya.com. Saya minum dulu. Ya, ini diklik saja. Lalu Bapak Ibu mau menulis di Wheel of Fortune atau di nama-nama kategori pertanyaannya seperti apa misalnya ya. Contoh, saya mau ngetik pertanyaan tentang bilangan
prima. Yang kedua, perkalian, pembagian, pengurangan. Penambahan ya istilahnya ya. Penjumlahan, Pak. Penjumlahan ya, penjumlahan. Oke. Nah, ini yang akan jadi kayak wheel of fortune-nya. Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga, tolong mengatakan, ayo tekan spin-nya. 1, 2, 3. Rame-rame. Ayo tekan spin-nya. Nih, perkalian. Oke, misalnya tadi kalau kita bagi berdasarkan grup, kelompok mawar, tolong jawab pertanyaan Ibu. Perkaliannya mau dihilangkan dari spin. Tentang perkalian, jawab berapa kali berapa. Oke, sekarang dari kelompok mawar ganti dengan kelompok beruang. Misalnya. 1, 2, 3. Ayo tekan spinnya. Ayo tekan spinnya. Nah, misalnya gini ya. Ya, pembagian. Oke, kelompok beruang, tolong jawab pertanyaan tentang bilangan prima, gitu ya. Nah, ini bisa diubah fungsinya sebagai dadu. Jadi diganti angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, gitu ya. Nah, ini bisa jadi kombinasi selain Ibu dan Bapak mengajar seperti biasa ya, mengajar konvensional seperti biasa, ngomong, baca buku dan lain sebagainya. Ini hanya sekedar sebagai combine. Alat ajar bisa dikombinasi dengan apa? Tentu bisa pakai website, internet, digital dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kemudian dongeng bisa dikombinasi dengan kegiatan apa? Dongeng sambil mukul panci, nah gitu ya. Atau dan lain sebagainya. Itu kombinasi. Yang ketiga, adapt, niru, benar-benar niru. Metode belajar meniru metode belajar apa ya? Misalnya kita pernah mengajarkan tentang lingkungan hidup, tapi caranya begini. Bisa nggak kita pakai cara mengajar itu untuk mengajar matematika, misalnya gitu. Metode belajar apa yang meniru permainan apa? Misalnya bisa nggak pakai permainan ular tangga? Bisa nggak permainan apa dan lain sebagainya. Contohnya diadaptasi dari contoh apa? Misalnya contoh ini meniru contoh apa? Meniru puzzle atau tebakan. Ya, meniru puzzle atau tebakan apa? Dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini hanya proses bertanya, menggali ide-ide kreatif. Bisa diganti nggak? Bisa dikombinasi nggak? Bisa niru apa nggak? Gitu ya. Yang termasuk niru pertanyaan berikut ini nih. Ini keren banget nih, Bapak Ibu. Kita di TV punya banyak kuis ya. Coba aja lihat di TV, baik kuis zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau di Inggris, ada kuis terkenal namanya Only Connect. Kuisnya namanya Only Connect. Di mana pesertanya, orang-orang dewasa, seneng banget gitu ya. Akan ada 4 clue, akan ada 4 kata. Tugas mereka adalah mencari kesamaan dari kata ini. Ini jawabannya, gitu ya. Yuk, coba kita mainkan. Bapak Ibu, tolong perhatikan, akan ada 4 clue. Tugas Bapak Ibu mencari kesamaannya. Oke, clue yang pertama. Yang kedua. Clue yang kedua. Yang ketiga. Oke, saya tanya dulu, masih ada clue yang terakhir. Apa kesamaan ketiga ini? Binatang. Mamalia. Ya, semua binatang. Apakah semuanya mamalia? Mamalia. Cek. Apakah mereka mamalia? Nggak kelihatan Pak yang keempat. Wah, Kucing. Digeser. Kucing. Iya. Gedelanya digeser. Oh iya. Kelihatan. ya, kelihatan ya. Binatang mamalia. Lagi. Apa kesamaan dari 4 clue berikut ini?
Clue yang kedua. Per. Awalan P. Awalan P. Awalan P. Clue yang 3 ketiga. huruf. Men, ayo. Huruf Di tengahnya huruf E. Kedua. E. Oke. 3 huruf. Terakhir. Huruf vokal Ya. E. Ya. Jawabannya adalah semuanya adalah prefix atau imbuhan awalan, gitu ya. Maksudnya pelajaran bahasa Indonesia. Duduk. Awalan men nggak ada. Saya nggak tahu, itu ada di Google sih. Jangan salah, ini buat contoh doang ya, maaf ya. Bu Desi ketawa aja, Bu Desi. Ya, Bapak Ibu. Coba ingat, zaman remaja kita dulu atau sampai sekarang, kuis di TV apa yang seru? Silahkan ketik di chat atau ngomong langsung. Ayo, kuis apa yang seru? Yang seingat Bapak Ibu. Keluarga. Taktik boom. Oke. Saya lupa cara bermain. Family 100. Very good. Family 100. Jare-jare. Berpacu dalam melodi. Berpacu dalam melodi. Benar-benar deh. Menjadul. Termasuk ini ya. Who wants to be millionaire? Mantap. Ya. Atau ini, kuis siapa dia? Ya, betul. Ya. Misalnya ya, saya jadi bapak guru, ibu dan bapak jadi murid-murid. Ayo anak-anak coba tebak. Saya mau kasih clue. Dia adalah ciri dari apa ya misalnya ya. Intinya apa sih ciri-ciri dari mamalia? Apa sih? Menyusui. Dia menyusui. Punya telinga, punya apa daun Dia telinga. punya telinga. Dia Daun punya apa telinga. gitu. Nah, anak-anak jawaban yang benarnya adalah jawabannya adalah binatang mamalia atau binatang melata atau apa gitu ya. Meniru kuis yang ada di TV atau apa saja gitu loh. Nggak ada modalnya, nggak ngeluarin duit apa-apa, nggak ada persiapan kecuali persiapan soal, ngomong aja. Kalau tadi saya pakai PowerPoint, yang itu ya, quiz only connect ya. Apa kesamaan dari 4 kata ini? Gitu ya. Banyak sekali acara TV di dunia, cari aja di YouTube, kita pikir, ini bisa diganti nggak soalnya? Atau kita bisa tiru dengan untuk menjelaskan apa misalnya gitu ya. Wah, itu sangat menyenangkan sekali, apalagi kalau Bapak Ibu bisa berbagi ilmu ini ke guru-guru di kelas atau di sekolah. Jadi kita bisa tukar pikiran, kita bisa ganti apa ya? Kita bisa ganti apa ya? Jadi kita nggak berpikir sendirian. Saya berharap setiap sekolah itu ada tim kreatif di mana terus mencari cara-cara kreatif untuk menemukan teknik-teknik belajar yang keren gitu ya. Nah, Scamper yang berikutnya adalah modifikasi. Metode ajarnya menggunakan permainan yang dimodifikasi seperti apa ya? Dimodifikasi dengan tebak-tebakan apa ya? Ya, misalnya puzzle dimodifikasi pakai apa gitu ya. Modifikasi ini mirip dengan kombinasi lah gitu ya. Atur aja lah prosesnya gitu ya. Dimodifikasi dengan kegiatan fisik, misalnya belajar apa, tapi anak sambil berdiri, sambil melompat, dan lain sebagainya. Nah, P-nya adalah put to other use, atau kegunaan lain. Barang atau peralatan yang ada di rumah bisa dijadikan mengajar apa ya? Untuk mengajar tema ini, barang apa yang ada di rumah yang bisa digunakan ya? Bisakah saya menggunakan metode ajar pelajaran lain untuk mengajar tema ini, put to other use, dan lain sebagainya. Nih, Pak, Bu. Saya mau Bapak Ibu berlatih. Tolong siapkan alat tulis dan kertas. Alat tulis dan kertas. Alat tulis dan kertas. Aksara bermakna, Ibu Fiska. Jadul banget.
Pak Andri, kenapa Pak Andri? Oh silahkan, mau jemput anak, monggo, enggak apa-apa, silahkan. Ada rekamannya, nanti bisa ditonton sampai tuntas. Ini Pak Andri mau jemput anaknya. Oh iyalah, prioritas anak dulu lah. Ini ada rekamannya, nonton sampai terakhir, besok-besok juga bisa. Oke, kertas sudah siap, alat tulis sudah siap. Siap. Ini cara berlatih kreatif. Oke. Saya akan kasih 30 detik ibu-ibu menuliskan manfaat lain dari benda berikut ini. Oh iya, saya minta waktu 10 menit lagi ya untuk menuntaskan materi ini ya. Biar tuntas. Biar kita pakai latihan-latihan. Oke. Contoh gini. Jangan ditulis dulu, jangan ditulis ya, jangan ditulis dulu. Buat contoh aja. Apa manfaat dari panci bocor? Yo, apa manfaat dari panci bocor? Sebut aja, ngomong langsung, ngomong. Oh, Di pot tanaman. Buat pot, alat musik. alat musik, Buat membakar Oven. open dan jadi oke, open. dan lain sebagainya ya. Coba yang aneh-aneh, misalnya buat mas kawin, buat topi, buat apa? Ingat, Bapak Ibu, kita belum melakukannya loh, baru Bikin menulis aja anting loh. yang gede. Jadi nggak usah malu-malu, tulis Buat segila-gila mainan mungkin. anak. Oke, siap. Pak, Bu, denger ini. Sekarang ditulis ya, saya kasih waktu 30 detik, ditulis. Apa manfaat dari konde bekas? Konde, ya, yang konde itu yang apa? Rambutnya itu loh, ya, rambutnya. Konde bekas bisa digunakan buat apa? Mulai dari Taringan sekarang, tulis air. banyak mungkin. Konde bekas, ya, sanggul. Konde bekas buat Taringan air. Tulis. nakut 30 detik. Maksudnya nggak nanya nih, kayak begini-begini. 30 detik, cepat, tulis. Nah, sudah. 30 detik. Tulis di kertas. Buruan. Tulis di kertas. Sebanyak mungkin. Konde bekas bisa dipakai buat apa aja. Gambar ini di I love you. Jadi tuh Makasih, lanjut Matan. tangannya I love you ya. Terakhirnya ya, buat yang aku mencintai apa? Aku mencintai apa tuh mengasihi sesama ya. Jadi Tuh. Suaranya berantem. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Tolong dihitung, ada berapa ide gila? Angkat tangan yang 5, dapat 5, angkat tangan, dapat 5. Yang dapat 6. Ada 6? 6, mana 6? Tadi siapa yang angkat tangan? Ibu Feni, Bu Feni. Bu Feni. Tolong bacain dong. Apa manfaat lain dari konde atau sanggul bekas? Ibu Feni. Tolong dibacakan Bantal, dulu. mousepad, Kurang keras, Bu. bantal, mousepad, tatakan kursi, terus Bantal, mousepad, tatakan kursi. Bu, tinggal dibacain aja, Bu. Nggak usah mikir, Bu. Oke, tambahkan yang lain. Yang belum disebutkan apa? Silakan, boleh ngomong, boleh ketik di chat. Filter air. Media tanam. Filter air, media tanam, boleh ketik di chat. Bros, terima kasih, Bros. Nggak apa-apa, kan baru nulis ya. Hiasan, oke. Apa lagi? Media tanam, oke. Apa lagi? Terus. Pohon cuci Topi. piring. Ganjel pintu, topi, alat cuci piring, terima kasih. Apa lagi? Korden, mungkin korden. Biarin aja, kan baru ditulis ya. Korden, tatakan panci panas, perangkap tikus, sarang burung, tempat koin, tempat jarum pentul. Nah, ya kan? Tempat HP, topeng. Topeng. Kelihatan. Baik. Filter air, Pak. Filter air. Filter air, pembersih Offside. minyak. Oke. orang-orangan, Orang-orangan, tempat rambut rontok.
Aku rambutnya rontok, makanya pakai sampo yang apalagi. Oke, Pak, Bu. Dah, cukup. Sekarang tantangan yang kedua. Ide gila, ya. Sebagai karya seni, makasih Bu Siska. Ide gila. Saya akan menyebut sebuah alat dapur. Tugas Ibu dan Bapak menuliskan alat dapur ini bisa digunakan untuk mengajar apa ya? Alat dapurnya adalah centong. Centong bisa digunakan untuk mengajar apa? Silakan. Ketik di kertas. Ketik di kertas. Cermin, cembung, cekung. Di kertas. Kentongan. Ketik di kertas. Nulis di kertas. Tulis di kertas, Bu, tulis di kertas. Semangat betul ini. Ya, terus 30 detik. Terus. Centong bisa dijadikan alat mengajar apa? Lima, 4, 3, 2, 1. Stop. Oke, boleh ketik di chat, boleh ngomong langsung. Centong bisa dipakai buat ngajar. Tadi apa? Cermin, Cermin, cembung. cembung. Hiasan Bisa nggak dinding. cekung? Cekung juga bisa nggak? Bisa. Bisa. IPA, benda BA. Apa benda BA itu apa sih? Pengenalan benda padat. Benda padat, apalagi? Melukis. Terima kasih. Melukis pakai centong gitu, Bu? Atau melukis di centong? Lukis di centong, Pak. Woi, mantap. Berarti centongnya kayu kali ya? Ya, kayu. Untuk membuat hiasan. SBDP. Nah, tolong dibantu. Singkatan apa itu SBDP ya? Budaya keterampilan. Apa? Seni, budaya, dan prakarya. Seni budaya. Seni, budaya, dan prakarya. prakarya. Terima kasih banyak. Olahraga ganti pemukul bola. Pak Nano bisa aja. Alat musik. Pengukuran, pencerminan, P3K dan lain sebagainya. Oke, sip. Ganti yang lain. Ya. Oke, sekarang yang ketiga. Apa yang ada di rumah murid-murid kita yang bisa digunakan untuk mengajar tentang berat jenis benda. Yuk, silakan. Berat jenis benda. Air. Tulis di buku, tulis di kertas. Yuk, cepat. 30 detik, buruan. Ya, terus. Untuk mengajar berat jenis benda. Ini sih saya ngasihnya yang gampang-gampang aja, kan masih latihan ya. Tapi nanti kalau misalnya bahasa efektif misalnya gitu ya, bahasa efektif apa peralatan di rumah atau hal-hal yang di sekitar rumah yang bisa digunakan pakai bahasa efektif gitu ya. Oke, stop. Apa kira-kira, Pak, Bu? Gelas plastik. Gelas plastik. Akuarium, air, Tabung, air, garam, kapas. Tadi ada yang jawab ya, Bu Yanti, kapas, terima kasih. Minyak kapur, Bu Helga, terima kasih. Styrofoam, Kelereng. Gayung. bapaknya anak-anak. Itu berat tuh. Pasti berat ya. Kecap, air, sirup, minyak, dan lain-lain. Kertas. Kacang-kacangan. Oke, ya terima kasih. Nah, Pak, koin juga bisa, garam, gula, piala, mantap. Nah, ini udah pada kreatif tandanya ya. Jadi, tanyakan kepada diri kita atau rekan guru, kira-kira yang di rumah yang bisa ini apa ya? Diskusi gitu ya. Bagus kalau kita punya partner di sekolah, tempat kita berdiskusi pendekatan kreatif. Oh, iya. Scamper adalah singkatan dari SCAMPER, kita udah bahas P, pertanyaan-pertanyaan yang melatih ide kreatif kita.
Yang berikutnya adalah eliminate, hilang. Aturan main apa yang bisa dihilangkan? Digunakan untuk mengajar tim global warming, ya. Tentunya nanti kalau Bapak Ibu mengajarkan ke guru-guru di sekolah, pertanyaan ini bisa diganti sesuai dengan konteks TK atau konteks SD, gitu ya. Lalu karakter atau bagian apa dari dongeng ini yang bisa dihilangkan agar bisa mengajarkan tema lingkungan, misalnya gitu ya, hilangkan. Lanjut, reverse, dibalik. Apa proses yang bisa dibalik ya? Apakah siswa yang bisa menceritakannya ya? Dan lain sebagainya. Yes. Contoh, Bapak Ibu, sebentar lagi saya akan minta Bapak Ibu untuk mencari sesuatu, jadi siap-siap untuk berdiri, untuk bergerak. Oke. Ini proses yang dibalik. Siap-siap ya, saya kasih waktu 5 detik saja. Temukan barang di sekitar Bapak Ibu yang huruf depannya huruf K. Huruf K. Huruf K. Yuk, mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Oke. Ibu Fiska. Ibu Fiska. Itu bendanya apa, Bu? Kotak, Pak. Apa, Bu? Bu Fiska. Iya. Apa? Halo. Ini kain. Kain. Ibu lupa ya? Yang Ibu pakai ini apa nih? Kacamata. Kacamata. Oke, yang aneh lagi Ibu Miss Mary. Miss Mary apaan Miss Mary? Kotak. Boleh ketik di chat ya. Kotak atau kardus boleh. Mudah-mudahan nggak ada yang ngambil kolor ya. Ibu Rosa, apa Bu Rosa? Apa tuh Bu Rosa tuh? Nggak kedengeran Bu Rosa suaranya. Kantong, kalung, kemul, kasur. Kasur, berat amat ngambil kasur, Bu. Kentul. Karet, gelas. Kursi. Ya. Nah, apa Bu Rosa? Bisa nggak suaranya dinyalakan? Kabel. Oh ya kabel. Kabel charger ya. Tas. Apalagi keyboard. Oh ya keyboard ya. Oke. Terima kasih. Kamu, Ciela, so sweet banget kamu. Aduh, manis-manis. Bu Rosa, apa Bu Rosa? Konde. Oh, konde. Konde bukan ikat rambut. Konde. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, tolong buat kalimat pasif dengan benda yang Ibu Bapak ambil tadi. Kalimat pasif dengan benda yang Ibu Bapak ambil tadi. Yo, siapa yang bisa bantu ngomong atau ketik di chat? Kalimat pasif. Kain diambil Fiska. Kain diambil Fiska. Terima kasih. Satu lagi deh. Kertas sedang digunting Desi. Kertas sedang digunting Desi. Oleh Desi. Oh ya, kertas tuh. Terima kasih sedang menjadi digunting menjadi potongan-potongan kecil. Kertas. Ya, silakan lihat di chat tuh. Waduh, kaos kaki Agus hilang. Pastikan kaos kakinya nggak bolong ya. Nah, itu kan prosesnya dibalik. Bukan kita yang menjelaskan, tapi anak ngambil dulu bendanya gitu ya, baru kemudian dibalik. Misalnya gitu ya. Nah, proses itu yang bisa jadi salah satunya ya. Reverse. Prosesnya bisa dibalik nggak? Atau gantian. Daripada ibu guru yang ngomong, siswanya yang ngomong. Atau siswanya yang cerita. Dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana cara mendesain gamification? Langkahnya ada 3. 1, tujuan belajarnya apa? Tujuan pembelajarannya apa? Misalnya menjelaskan IPA, sejarah, bahasa, warna, dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedua, kegiatannya apa? Itu pakai Scamper. Ingat, Scamper adalah hanya alat bantu bertanya. Kalau nggak bisa disubstitute,
combine bisa nggak? Bisa dikombinasi nggak? Bisa di-adapt nggak? Niru nggak? Niru pakai acara-acara TV, acara-acara macam-macam gitu ya, dan lain sebagainya. Ingat, Scamper ini hanya alat bantu mencari ide-ide saja. Yang terakhir tentunya dievaluasi hasil dari gamification ini sudah sesuai belum dengan tujuan belajarnya. Nah, kita masuk sekarang ke sesi terakhir dari sesi kita ini, Bapak Ibu, kolaborasi kreatif. Ada singkatan MLM, multi level manfaat. Maksudnya apa? Ajarkan ilmu ini ke rekan-rekan guru di sekitar Anda. Tidak harus di sekolah yang sama, tapi di sekolah-sekolah yang lain yang masih sulit sinyal atau ikut webinar ini, Bapak Ibu. Multi level, bukan marketing ya, manfaat ya. Jadi tujuan saya mengadakan ini adalah daripada yang ngajar selalu saya, Indonesia ini luas banget. Nggak semuanya punya akses internet yang bagus. Ibu bapak, kalaupun nanti sudah bisa tatap muka, boleh menggunakan materi ini, ngajar ke sekolah-sekolah, kemana boleh. Apalagi yang suka ya. Pak, kalau saya dibayar gimana Pak? Ini bagian dari Guruku Berdaya. Komunitas Guruku punya program Guruku Berdaya, salah satunya adalah memberdayakan para guru di Indonesia untuk saling berbagi ilmu pengetahuan. Syukur-syukur kalau dibayar, simpen aja buat ibu-ibu dan bapak-bapak, nggak usah kasih ke saya. Oke, nanti ke depannya akan ada webinar-webinar di mana slide-nya akan saya kasih ke ibu dan bapak. Ibu dan bapak diharapkan untuk MLM lagi. Ngajarin ke orang, orangnya ngajarin lagi ke orang lain. Jadi manfaatnya ke kita semua, kebaikannya balik lagi ke kita gitu ya. Tujuannya adalah nggak menyimpan ilmu itu buat kita sendiri, tapi bagikan ke orang lain. Indonesia terlalu luas untuk ditangani oleh kita-kita doang. Yuk kita sebarkan kolaborasi kreatif ini. Yang berikutnya, saya pengen mengadakan kompetisi gamification dengan ibu dan bapak sebagai bintangnya. Maksudnya gini, nanti di grup saya akan masukkan tata cara kompetisinya. Ibu dan bapak boleh satu orang, boleh team up berdua, bertiga, berkelompok gitu ya, mencari ide gamification yang kira-kira bisa ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Kirim video Bapak Ibu sedang menjelaskan kepada saya ya, nanti kami upload di YouTube. Lalu nanti yang paling banyak like akan dapat hadiah, dan yang menurut juri atau kami juga paling oke, walaupun nggak banyak like juga dapat hadiah. Hadiahnya satu video 1 juta. Satu video 1 juta. Yang menang. Jadi nanti akan ada ini, akan ada tanggal-tanggalnya ya. Nanti di WhatsApp grup akan ada tanggal-tanggalnya. Jadi ibu bapak coba aja berlatih gamification, explore, coba-coba, lalu kemudian harus diniatkan begini. Video yang nanti dibuat boleh ditiru oleh sekolah lain, guru lain dimanapun. Itu jadi multi level manfaat bagi ibu bapak sekalian. Yang kedua, tidak perlu menampilkan murid-murid. Hanya bapak ibu memvideokan diri sendiri. Misalnya Ibu Sisil gitu ya. Ibu Sisil menemukan permainan begini. Ibu bapak, saya punya permainan yang saya sebut adalah ketok dapur. Misalnya gitu ya. Kasih nama. Lalu cara bermainnya adalah begini. Jelaskan. Kayak TikTok gitu ya. Terus manfaat dari permainan ini adalah bisa menjawab atau untuk untuk belajar apa misalnya. Kalau perlu dicontohkan. Anak-anak tanpa murid-murid ya.
Jadi hanya video Bu Sisil aja. Kalau Bu Sisil berdua dengan temennya boleh gitu ya. Anak-anak, tolong semuanya ambil alat dapur yang depan hurufnya K. Misalnya gitu tadi ya. Oke, terus kalau sudah mulai gini gitu ya. Dah, paling juga 5 menit videonya kirim ke saya. Nanti saya akan upload, ada tanggal-tanggalnya, kapan terakhir ngirim video, kapan saya upload di YouTube. Lalu Bapak Ibu boleh menyebarkan itu kemana-mana, di like. Nanti 3 video yang paling banyak like-nya akan dipilih. Jadi kalau Ibu Bapak mikir sendiri, 1 video, 1 juta, itu punya Ibu Bapak. Kalau menang ya, paling banyak like-nya. Kalau satu video dikerjakan oleh 2 orang, ya udah 1 juta bagi 2 deh, gitu ya. Silahkan dipikirkan. Kenapa kita melakukan ini? Supaya ada semangat, kreativitas, dan kolaborasi kreatif bersama. Oke, 3 video yang paling banyak like-nya akan jadi pemenangnya. Plus nanti akan ada video-video favorit dari para dewan juri, gitu ya. Karena kadang-kadang kalau yang video like tergantung teman-temannya banyak atau enggak, gitu ya. Tapi kalau yang favorit juri bisa jadi yang manfaatnya bagus buat yang lain, gitu ya. Kriterianya nanti akan saya jelaskan di WhatsApp group. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikutan. Anggap ini sebagai kreativitas bersama untuk memajukan pendidikan Indonesia. Oke, udah materinya selesai deh. Ada lagi nggak sih? Nggak ada kayaknya slide-nya ya. Udah tuh, itu aja ya. Tuh, selesai. Sekarang mungkin 5 menit pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akan selesaikan nanti di grup. Oh ya, buat teman-teman yang memesan e-sertifikat harganya 20.000 dan hanya yang hadir. Kenapa saya paksakan hanya yang hadir? Karena jangan sampai nggak hadir dapat sertifikat. Kenapa? Karena lebih penting ilmunya. Lebih penting ilmunya dapat dibanding sertifikatnya. Setuju nggak? Setuju. Ya, sip, gitu ya. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak, pertanyaannya nanti boleh japri ke saya. Yang jelas, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak bisa join. Pak, Bu, boleh nggak saya sebar-sebarin tentang kompetisi ini ke guru-guru lain yang nggak ikut webinar? Boleh. Karena nanti kan ada rekamannya. Mereka bisa lihat apa sih gamification dan lain sebagainya, gitu ya. Dan nanti penjelasannya ada di WhatsApp group. Ada pertanyaan nggak? Apakah ada link daftar hadir? Nggak ada. Karena saya kan ada videonya, jadi saya lihat aja yang hadir, gitu ya. Nggak ada link daftar hadir, Ibu Bapak. Ini kita yang penting dapat ilmu, dah itu aja. Makasih ya, makasih. Saya tadi sudah join, nggak apa-apa yang sudah join, internetnya buruk, nggak apa-apa. Anda layak tetap dapat sertifikat walaupun hadirnya sebentar, karena niatnya kan mau hadir ya. Iya. Gitu. Sip. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kami di komunitas guruku berkomitmen untuk memajukan kreativitas guru, termasuk memberdayakan para guru. Mudah-mudahan kami bisa mendampingi Bapak Ibu guru untuk berkembang. Bulan April, nah ini Februari nih ya, bulan April kita akan fokus ke ngomongin soal prestasi guru. Makanya saya akan mengangkat topik entrepreneurship. Wah. Siapa tahu ya di masa COVID ini ya, ada yang mau buka bisnis sampingan, harus tahu dulu ilmu tentang entrepreneurship. Ini nggak ada urusannya dengan mengajar. Iya, nggak ada. Cuma kan guru-guru kan harus sejahtera ya, betul ya? Betul. Makanya minggu lalu topiknya adalah financial planning. Kalau mau lihat isinya, lihat aja di YouTube komunitas guruku. Ada rekamannya tuh ya. Financial planning. Kenapa? Karena guru-guru harus bisa ngatur keuangan dia sendiri.
Udah gaji segitu, boros pula. Alah. Makanya harus ada ilmunya. Oke. Kalau tidak ada, oke, bulan April mau, yes. Insya Allah semua sehat. Kita doakan, kita saling doakan, kita semua sehat ya. Tadinya hari ini itu ada materi tentang mendampingi anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah. Cuma pembicaranya kena COVID. Jadi nggak jadi. Diundur tanggal 20 Februari. Ya, mendampingi anak ABK belajar di rumah. Itu ada ilmunya sendiri. Oke, tapi stay tune. Kalau bisa join Instagram, Facebook Komunitas Guruku. Kalau tidak punya Instagram dan Facebook, join di WhatsApp grup khusus namanya Komunitas Guruku. Linknya kayaknya kemarin sudah saya kasih, tapi nanti saya akan kasih lagi info-info tentang webinar-webinar gratis apalagi. Kami usahakan webinarnya semua gratis. Duitnya dari mana? Ada deh, gitu ya. Nah, yang penting tugas ibu bapak belajar, mencoba, berlatih. Semoga materi-materi kita sukses, membuat diri kita berhasil sebagai guru, termasuk juga sebagai anggota keluarga ya. Itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, Japri nanti bisa pertanyaan Japri ke saya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih, istirahat. Pak. Happy weekend. Jamil Fisher. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Happy Terima kasih, weekend, Pak. ya. Selamat sore. Selamat sore. Sehat selalu. Sore, teman-teman. Selamat sore. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ada pengumumannya ya nanti di Sukses WhatsApp. ya. Terima Sukses. kasih. Salam sehat selalu. Sehat semuanya. Mantap. MLM. Multi level manfaat. Silakan. Saya izin mematikan Ya, izin, meeting Pak. ini ya. Terima kasih banyak.